melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Shalom, puji Tuhan, bertemu lagi kita di channel ini untuk kembali mendengar lagi firman Tuhan. Semoga pada saat ini kita semua dalam keadaan yang sehat, tentunya atas pimpinan Tuhan Yesus. Amin. Saudara dan saudari, dalam kitab Efesus 6 ayat 12, firman Tuhan begitu tegas mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. Video kali ini kita akan mendengar pembahasan mengenai apa artinya bukan melawan darah dan daging. Siapa pemerintah, penguasa, dan penghulu dunia. Dan apa maksud roh-roh jahat di udara. Dan bagaimana cara kita melawan kuasa kejahatan. Oleh itu, jangan kemana-mana karena kita akan mendengar pembahasannya. Tetap fokus dari awal agar kita mengerti. Dengan demikian kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Yang pastinya sesuai apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab merupakan standar pendidikan orang Kristen sebagai buku rujukan utama. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita anuti, apapun yang kita percaya, pertanyaannya, apakah itu atas dasar Alkitab? Jadi, mari kita utamakan Alkitab, yaitu firman Tuhan. Sebelum kita bahas ayat ini, satu hal yang perlu kita ketahui adalah Tuhan memanggil manusia supaya melawan segala kuasa kejahatan. Dia berkata dalam kitab Roma 6 ayat 12 dan 13. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Bila melihat ayat di dua kitab ini sepertinya memiliki kesamaan yang menyolok. Apakah mungkin ini suatu kebetulan atau memang rencana Tuhan? Di mana nomor ayat yang sama dan konteks ayat yang sama membicarakan tentang perjuangan melawan kuasa kejahatan. Lalu pertanyaannya, apakah ayat itu bermaksud kita melawan kejahatan secara harafiah? Jelas firman Tuhan katakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, yang artinya bukan secara harafiah melawan manusia. Dengan kata lain, bukan secara perlengkapan senjata secara harafiah. Namun, meskipun begitu, Paulus juga tidak bermaksud bahwa orang Kristen tidak akan menemukan musuh di antara manusia. Karena gereja juga selalu menderita di tangan orang jahat. Tetapi untuk ayat ini, Paulus mengacu pada roh-roh dan kekuatan yang lebih tinggi daripada manusia dalam kecerdasan dan juga dalam kelicikan yang jahat, di mana kekuatan setan yang tersusun dalam pemberontakan terbuka melawan Tuhan dan anak-anaknya. Lalu, siapakah pemerintah, penguasa, dan penghulu dunia yang gelap ini? Tidak diragukan lagi bahwa Paulus sedang menyinggung untuk roh-roh jahat. Perhatikan ayat ini. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah
yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mengenai penguasa dunia ini yang secara rafianya penguasa dunia kegelapan zaman ini, jelas Paulus mengacu pada roh-roh jahat pribadi yang menjalankan suatu tingkat otoritas atas dunia ini. Boleh lihat ayat ini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Jadi, baik pemerintah, penguasa, penghulu dunia ini menggambarkan setan sendiri, atau bisa dibilang kepribadian iblis. Tidak mungkin ayat ini membicarakan pemerintah bentuk fisikal manusia, atau penguasa manusia atau penghulu, karena manusia memiliki darah dan daging. Namun sekali lagi, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi jelas ini merujuk setan itu sendiri. Lalu apa yang dimaksudkan roh-roh jahat di udara? Nah, untuk ayat ini kalau terjemahan baru menyebut udara. Manakala terjemahan King James Version menyebut sebagai high places, yang berarti di tempat-tempat tinggi. Dan jika melihat dalam terjemahan aslinya menyebut sebagai epauranios, yang dapat diartikan sebagai surga itu sendiri. Namun perlu diperhatikan bahwa bentuk jamak integral dari kata tersebut digunakan bukan saja surga, tetapi juga menunjukkan langit, atmosfera, dan kemudian udara yang dilambangkan sebagai tempat duduk roh-roh jahat. Perhatikan ayat ini sekali lagi. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dalam ayat Efesus 2 ayat 2 lebih jelas di mana menggunakan kata angkasa yang dalam terjemahan King James Version adalah yang berarti udara. Begitu pula dalam bahasa aslinya menyebut sebagai yang berarti udara yang lebih rendah dan lebih padat. Kawasan atmosfera, tempat bernafas, tempat meniup. Jadi ungkapan tersebut mungkin menekankan fakta bahwa makhluk iblis tidak terlihat dengan mata kasar karena makhluk iblis menghuni udara di sekitar kita. Sekali lagi, makhluk iblis tidak terlihat karena makhluk iblis menghuni udara di sekitar kita. Lalu dengan cara apa kita melawan kuasa kegelapan ini? Perlu kita ketahui bahwa pekerjaan iblis yaitu menurunkan Allah dari atas tahta hati, serta membuatkan keadaan manusia serupa dengan teladannya yang buruk itu. Dia membangunkan segala nafsu jahat, membangkitkan segala keinginan dan angan-angan hati najis dan hina. Dia berkata, kepada engkau kuberikan segala kuasa dan kemuliaan dan kekayaan dan segala kesukaan dunia. Tetapi syarat-syarat yang dia berikan yaitu ketulusan harus diserahkan. Angan-angan hati ditumpulkan. Begitulah dia merendahkan segala kuasa pengetahuan manusia serta membawanya kepada perhambahan dosa. Dan itu sebablah Tuhan memanggil manusia supaya melawan segala kuasa kejahatan. Ingatlah saudara dan saudari, antara manusia dan setan, setanlah yang jauh berpengalaman. Bahkan dia sudah ada sebelum kita lahir. Dengan kata lain, dia sudah banyak mengetahui selok-belok dunia ini, apalagi mengenai manusia dan kelemahan manusia. Dia sangat licik. Kita pasti tidak dapat melawannya jika menggunakan kekuatan manusia kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Meskipun bila melihat dunia ini ada saja saling membunuh antara manusia, dan itulah pekerjaan si iblis, yaitu membangunkan nafsu jahat. Tetapi perjuangan kita bukan melawan manusia yang memiliki darah dan daging, tetapi melawan si iblis yang tidak kelihatan itu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Satu-satunya cara melawan si iblis adalah dengan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah dan bukan perlengkapan senjata manusia. Karena hanya perlengkapan senjata Allah saja kita dapat mengalahkan si iblis. Oleh itu, inilah cara kita melawan si iblis.
Perhatikan beberapa ayat ini. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Dengan kata lain, seluruh perlengkapan senjata Allah tersedia untuk digunakan, dan orang Kristen didesak untuk mengambil dan mengenakannya. Sebagaimana tentara harus diperlengkapi sepenuhnya sebelum memasuki medan perang, demikian pula orang Kristen harus siap dengan segala pertahanan rohani sebelum berperang melawan iblis. Jika tidak, kita akan menderita kekalahan tertentu. Dan dalam ayat itu ada mengatakan mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Beberapa komentator menerapkan bahwa ini merujuk pada konflik besar terakhir gereja dengan kekuatan jahat. Dan yang lain mengatakan istilah hari jahat lebih terlihat secara umum, yaitu untuk setiap hari ketika pertempuran sangat sengit. Dan kita yang menentukan perlawanan antara diri sendiri dan godaan iblis. Maka disinilah kita memerlukan perlengkapan senjata Allah yang sudah disediakan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita akan mau mengambil perlengkapan senjata Allah itu? Renungkanlah dalam hidup kita. Apakah selama ini perlengkapan senjata Allah sudah berhabuk oleh karena kita tidak mau mengambil dan memakainya? Tuhan rindu kita mengambil perlengkapan itu. Marilah saudara dan saudari, saya mengajak kita untuk selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah itu. Agar setiap perlawanan kita didapati sudah siap bertempur. Memiliki perlengkapan senjata Allah dan tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita pasti menang. Amin. Karena di luar Tuhan Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang pasti Tuhan sendiri akan melucutkan pemerintah dan penguasa dunia ini dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah.